Pernah nggak sih merasa capek, tapi bukan capek fisik, melainkan capek di hati? Bangun tidur rasanya sudah berat, padahal belum melakukan apa-apa. Bisa jadi itu tanda kalau hati kita terlalu penuh dan butuh dirapikan. Decluttering diri bukan cuma soal membereskan barang, tapi juga tentang merapikan perasaan. Ada banyak emosi yang kita simpan tanpa sadar, mulai dari kecewa, sedih, marah, sampai rasa bersalah yang terus dipendam. Sering kali kita memaksakan diri untuk tetap kuat, padahal hati sudah lelah. Kita terbiasa bilang, nggak apa-apa, meski sebenarnya ada banyak hal yang belum selesai di dalam diri. Merapikan hati berarti berani jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita lelah bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita manusia yang punya batas. Hati yang penuh akan membuat hal kecil terasa berat. Masalah sepele bisa jadi pemicu emosi, bukan karena masalahnya besar, tapi karena hati sudah terlalu sesak. Decluttering hati dimulai dengan berhenti menyalahkan diri sendiri. Hati anak semua hal buruk terjadi karena kita gagal, kadang memang hidup sedang tidak ramah saja. Belajar melepaskan ekspektasi yang terlalu tinggi juga bagian dari merapikan hati. Kita tidak harus selalu kuat, selalu benar, atau selalu membahagiakan semua orang. Ada kalanya kita perlu memberi ruang untuk sedih. Menangis, diam, dan merasa hancur sesaat bukan berarti kalah, tapi proses agar hati bisa bernapas lagi. Merapikan hati juga berarti memilih apa yang pantas kita simpan. Tidak semua ucapan orang lain perlu kita masukkan ke dalam hati dan kita bawa terlalu lama. Pelan-pelan kita bisa mulai mengurangi beban emosional. Dengan memaafkan diri sendiri atas hal-hal yang belum bisa kita capai hari ini. Saat hati mulai lebih rapi, kita akan merasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita tidak lagi memikul semuanya sendirian di dalam diri. Decluttering diri mengajarkan kita untuk berhenti menunda istirahat. Lelah yang diabaikan hanya akan menumpuk dan berubah jadi luka yang lebih dalam. Merapikan hati sebelum terlalu lelah adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Kita layak merasa tenang tanpa harus membuktikan apapun ke siapapun. Tidak apa-apa jika hari ini belum sepenuhnya baik. Yang penting, kita sudah mau berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang hati kita butuhkan. Semoga dengan hati yang lebih rapi, kita bisa melangkah lagi dengan lebih tenang, lebih sadar dan lebih lembut pada diri sendiri. Merapikan hati juga berarti berani berhenti dari hal-hal yang terus menguras emosi, termasuk hubungan, kebiasaan, atau pikiran yang membuat kita lelah tanpa memberi ketenangan. Kita sering bertahan bukan karena bahagia, tapi karena takut berubah. Padahal meninggalkan sesuatu yang menyakitkan kadang adalah keputusan paling bijak untuk diri sendiri. Decluttering hati mengajak kita untuk membedakan mana yang tanggung jawab kita dan mana yang seharusnya tidak kita pikul. Tidak semua masalah orang lain wajib kita selesaikan. Belajar berkata cukup adalah bagian penting dari proses ini. Cukup berusaha, cukup memberi, dan cukup menyalahkan diri sendiri atas hal-hal di luar kendali. Saat hati mulai dirapikan, kita jadi lebih peka pada kebutuhan diri. Kita tahu kapan harus melanjutkan, dan kapan harus berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Merapikan hati juga tentang memaafkan, bukan demi orang lain tapi demi ketenangan diri sendiri. Menyimpan dendam hanya membuat hati semakin penuh dan berat. Pelan-pelan kita belajar menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Dan itu tidak membuat kita gagal, hanya membuat kita belajar. Hati yang lebih ringan membuat kita bisa menikmati hal-hal sederhana. Tertawa tanpa beban, istirahat tanpa rasa bersalah, dan diam tanpa merasa tertinggal. Decluttering diri membantu kita memahami bahwa istirahat bukanlah kemunduran. Justru dari berhenti sejenaknya kita bisa melangkah lebih jauh. Kita tidak perlu menunggu hancur untuk mulai merapikan hati. Mendengarkan sinyal lelah sejak awal adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Saat kita berhenti memaksa diri, hidup terasa lebih manusiawi. Tidak kesempurnaan ibadah, tetapi lebih jujur dan lebih tenang. Merapikan hati bukan proses instan. Ada hari di mana kita merasa kuat, ada hari di mana kita kembali lelah, dan itu semua wajar. Yang terpenting adalah kita terus belajar untuk tidak menumpuk luka baru, dan dengan lebih selektif pada apa yang kita simpan di dalam hati. Decluttering diri mengajarkan kita bahwa ketenangan adalah kebutuhan, bukan hadiah. Kita pantas mendapatkannya tanpa harus menunggu sukses atau sempurna. Semoga setelah hati dirapikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, tidak terburu-buru, dan tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Ada kalanya kita perlu benar-benar tidak ada bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini paling melelahkan hati? Bukan untuk menyalahkannya, tapi untuk memahami. Merapikan hati juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita. Dan itu tidak apa-apa, karena yang paling penting adalah kita mengerti diri sendiri. Kita sering terlalu sibuk bertahan sampai lupa menikmati hidup.
Padahal hidup bukan hanya tentang kuat, tapi juga tentang merasa cukup dan damai. Decluttering diri mengajak kita untuk lebih sadar pada batas. Batas tenaga, batas emosi, dan batas kesabaran yang tidak bisa dipaksakan terus-menerus. Saat hati mulai lebih tenang, kita bisa melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi terasa menekan seperti sebelumnya. Merapikan hati bukan berarti menutup diri dari rasa sakit. Justru kita belajar mengelola rasa itu agar tidak menguasai seluruh hidup kita. Ada kelegaan tersendiri saat kita berhenti menuntut diri untuk selalu baik-baik saja. Mengizinkan diri merasa lemah sesekali adalah bagian dari penyembuhan. Decluttering hati membuat kita lebih selektif dalam memberi energi. Kita tidak lagi mudah terkuras oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai diri. Pelan-pelan, kita belajar mencintai hidup dengan ritme yang lebih lambat. Tidak terburu-buru, tidak terus membandingkan diri dengan orang lain. Saat hati dirapikan, kita bisa kembali mengenali diri sendiri. Apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan, dan apa yang sebaiknya kita lepaskan. Merapikan hati juga tentang menerima masa lalu tanpa terus membawanya ke hari ini. Yang sudah terjadi biarlah menjadi pelajaran, bukan beban. Decluttering diri mengajarkan kita untuk hidup lebih hadir, menikmati momen sekarang, tanpa terus dihantui penyesalan atau kekhawatiran berlebihan. Ada kedamaian saat kita berhenti melawan diri sendiri. Saat kita memilih berdamai daripada terus memaksa. Merapikan hati sebelum terlalu lelah adalah bentuk keberanian. Berani berhenti, berani merawat, dan berani memilih diri sendiri. Semba dengan hati yang lebih lapang. Kita bisa menjalani hari esok dengan langkah yang lebih ringan dan jiwa yang lebih tenang.